2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan dari kelompok 2 terlebih dahulu, 2 orang penanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani Satya Putri, NIM A1C31938. Akan bertanya kepada kelompok penyaji. Mengapa prinsip-prinsip belajar berimplikasi pada siswa dan guru? Sekian, terima kasih. Ya, Wahyu, kepada Wahyu disilakan. Baiklah, saya Wahyu Pratama. Apa saja yang kamu ketahui tentang kurikulum 2013 dan mengapa kurikulum selalu berubah-ubah? Jelaskan menurut pendapat kalian. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan. Lanjut kepada kelompok 3, 2 orang penanya disilakan. Silakan. Saya Putri Andani Simatupang. Menurut kelompok Anda, apa teori belajar yang paling efektif untuk anak yang berkebutuhan khusus? Dan bagaimana cara Anda menerapkan teori belajar tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Putri. Satu orang lagi penanya dari kelompok 3. Saya. Ya, Helmalia. Baiklah, perkenalkan nama saya Helmalia Putri, NIM A1C3194046. Saya ingin bertanya, mengapa teori behavioristik itu dikembangkan, padahal teori ini memiliki banyak kelemahan, dan apa yang harus distik dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Lanjut ke kelompok 4, 2 orang penanya disilakan. Saya. Ya, Siti Rohana. Perkenalkan, saya Siti Rohana, NIM A1C3194039. Pertanyaannya, menurut kelompok 1, bagaimana menentukan suatu keberhasilan dari pembelajaran agar dapat memenuhi standar kualitas yang baik, khususnya pada pendidikan fisika? Serta bagaimana cara pembelajaran yang efektif di masa pandemik ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Siti Rohana. Satu orang lagi penanya dari kelompok 4. Silakan Miftah. Perkenalkan, nama saya Miftahuzana Azhara, NIM A1C3194058, ingin bertanya. Strategi belajar mengajar penting untuk dipahami oleh guru, agar tujuan dari proses belajar mengajar dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan. Jelaskan pendapat saudara tentang pentingnya memahami strategi belajar mengajar oleh tenaga pendidik atau guru. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 4. Dilanjutkan pertanyaan dari kelompok 5. Silakan 2 orang penanya dari kelompok 5. Saya. Ya, silakan Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surhatan Aisyah, NIM A1C31941. Di sini saya dari kelompok 5 ingin bertanya, menurut kalian bagaimana cara mengaplikasikan strategi belajar agar dapat tercapai tujuan pembelajaran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi penanya dari kelompok 5. Saya. Ya, Eva, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu seberapa efektif teori heutatogi bagi pembelajaran fisika dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari teori tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah memberikan pertanyaan. Lanjut ke kelompok 6. Silahkan yang ingin bertanya. Saya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Esther Claudia Sitio, NIM A1C3194064. Di sini saya akan bertanya ke kelompok penyaji, yaitu di makalah kelompok 1 terdapat jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, seperti yang kita lihat di strategi pembelajaran ini tidak sepenuhnya berjalan di Indonesia. Dan ini dilakukan secara offline, dan tentu saja kesempatan ini lebih besar. Siswa dapat berinteraksi dengan bebas dengan guru. Nah, bagaimana jika dilakukan secara daring? Apakah bisa berhasil atau malah membuat siswa makin menjadi malas?
Apalagi guru-guru sekarang memandang seberapa yang sudah kamu buat, bukan seberapa yang kamu pahami konsepnya. Ditambah dengan teori, guru mempunyai harapan yang besar terhadap anak yang di makalah kelompok 1. Pasti si anak berlomba-lomba untuk menyontek. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih kepada Esther. Satu lagi orang penanya dari kelompok 6. Nilan, Sari. Ya, Nilan, silakan. Baik, kita lanjut saja dulu ke kelompok 7. Kepada kelompok 7 yang ingin bertanya, disilakan. Saya. Ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ahmad Mansur Ramadhani akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya ialah, bagaimana strategi sekaligus teori yang tepat untuk proses pembelajaran pada masa modernisasi seperti yang kita rasakan saat ini? Terima kasih. satu lagi penanya dari kelompok 7. Saya. Ya, Dedek Dharma Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Dharma Tiara, NIM A1C319043. Dari pemaparan kelompok 1 tentang beberapa teori yang dalam proses pembelajaran, pertanyaan saya adalah, jika kalian menjadi seorang guru, teori apa yang akan kalian terapkan saat proses belajar mengajar, dan apa yang membuat kalian menggunakan teori tersebut, berikan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Berikan kami sedikit waktu untuk mencari jawaban kalian. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama saya sendiri yang akan menjawab. Yang pertama itu pertanyaan dari Rifani. Mengapa prinsip-prinsip belajar berimplikasi pada siswa dan guru? Menurut kelompok kami, prinsip-prinsip belajar berimplikasi pada guru dan siswa, karena guru dan siswa merupakan subjek dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran sendiri merupakan suatu proses untuk menambah pengetahuan yang ditransferkan oleh guru kepada siswa. Dengan begitu, yang menjadi sasaran dari pembelajaran adalah siswa. Sedangkan yang menjadi pemberi ataupun transfer ilmu adalah guru. Guru dan siswa merupakan aspek penting, penggerak dari adanya pembelajaran. Bagi guru, prinsip pembelajaran merupakan hal terpenting yang wajib diketahui oleh seorang guru, sehingga guru dapat memahami secara mendalam dalam membuat acuan yang terdapat dalam pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan akan jauh lebih efektif dan mencapai tujuan. Dan implikasi terhadap guru, karena guru pun sebagai orang kedua dalam kegiatan pembelajaran, terimplikasi oleh adanya prinsip-prinsip belajar. Implikasi prinsip belajar bagi guru tertampak pada rencana pembelajaran maupun pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana kepada Rifani atas jawabannya? Baiklah, bisa saya mengerti. Terima kasih. Baik, dilanjutkan ke pertanyaan dari Wahyu. Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 2013 dan mengapa kurikulum selalu berubah-ubah? Jelaskan menurut pendapat Anda. Kurikulum 2013 merupakan sebuah pembelajaran yang menekankan pada aspek afektif atau perubahan perilaku, dan kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di samping cara pembelajaran yang holistik dan menyenangkan, kurikulum 2013 untuk SD bersifat tematik, integratif, dan tingkat SMP dan SMA. Kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. Sedangkan tingkat SMK, kompetensi dikembangkan melalui vokasional. Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia dewasa ini salah satu diantaranya adalah karena ilmu pengetahuan itu sendiri selalu tidak tetap. Selain itu, perubahan tersebut juga dinilainya dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah-ubah. Pada Saudari Wahyu. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, dilanjut pertanyaan dari Dedek Dharma Tiara yang akan saya jawab.
Jika kalian menjadi seorang guru, teori apa yang akan kalian gunakan saat proses belajar mengajar, dan apa yang membuat kalian menggunakan teori tersebut? Berikan kelebihannya. Di semua teori, apabila dianalisis dan dilihat dapat bergeser dari satu teori menuju ke teori yang lain. Maka di dalam dunia pendidikan tidak ada teori yang abadi dan dapat mendominasi sepanjang zaman. Karena teori dapat bergeser sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pemakainya, oleh karena itu, sebaiknya seorang pendidik tidak boleh mengatakan jika salah satu dari teori ini adalah teori yang paling benar dan yang paling baik. Karena pada dasarnya, masing-masing teori memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tentunya akan lebih baik jika seorang pendidik dapat mengkombinasikan dari setiap teori belajar ini untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Apabila dari setiap teori kita ambil segi positifnya, kemudian kita padukan dengan segi positif dari teori lain, maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan efektif. Bagaimana kepada Saudara Dedek Darmatiara? Terima kasih atas pemaparan jawabannya. Jawaban yang sangat memuaskan. Pertanyaan Esther. Yang pertanyaannya dari Esther adalah, di makalah kelompok 1 terdapat jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, seperti apa yang kita lihat strategi pembelajaran ini tidak sepenuhnya berhasil dilakukan di sekolah Indonesia. Dan ini dilakukan secara offline. Tentu saja kesempatannya besar siswa dapat berinteraksi bebas dengan guru. Nah, bagaimana jika dilakukan secara daring? Apakah bisa berhasil atau malah membuat siswa jadi makin malas? Menurut kelompok kami, berhasil atau tidaknya itu tergantung pada siswa dan gurunya. Siswa yang memang dasarnya malas, mau proses belajarnya seperti apapun tetaplah malas. Untuk hal menyontek, kita tidak bisa pungkiri itu semua karena prosesnya dilakukan secara daring. Jadi susah untuk memantau sekalipun menggunakan aplikasi seperti Zoom. Beda dengan bertatap muka langsung di dalam kelas. Sekarang solusinya yang terpenting adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang guru mampu menyampaikan materi dengan baik dan sampai kepada siswa sehingga siswa dapat memahaminya dengan baik pula. Bagaimana Saudara Esther? Saya merasa cukup jelas. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Calvin Prayoga kepada. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Calvin Prayoga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 4 itu pertanyaan dari Siti Rohana. Yang pertanyaannya ialah bagaimana menentukan suatu keberhasilan pembelajaran agar dapat memenuhi standar kualitas yang baik, dan bagaimana cara pembelajaran efektif di masa pandemi ini. Jawabannya, keberhasilan pembelajaran itu mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Artinya, belajar tuntas itu adalah tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kalau cara pembelajaran efektif di masa pandemi ini, menurut literatur yang saya dapat ada 3. 1, metode project based learning, yaitu siswa membentuk kelompok kecil untuk mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode ini sangat cocok untuk wilayah zona hijau atau zona kuning dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, metode daring. Sesuai dengan namanya, metode ini seluruh kegiatannya belajar melalui sistem online atau dalam jaringan. Cocok untuk siswa di zona merah. Yang ketiga, ada metode luring. Pembelajaran yang metode ini dilakukan dengan tatap muka dan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk metode ini sangat cocok untuk zona kuning dan zona hijau. Bagaimana pendapat Siti Rohana? Dari Miftahul Jannah Hazara. Pertanyaannya ialah, jelaskan pendapat saudara tentang pentingnya memahami strategi belajar mengajar oleh pendidik atau guru. Jawabannya, strategi atau metode belajar mengajar merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran. Karena untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan adanya suatu strategi atau metode yang efektif.
menggunakan strategi mengajar harus dapat menciptakan terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Jadi, sangat penting bagi seorang guru untuk memahami strategi belajar mengajar agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Bagaimana dengan saudara Miftahul Janah Zahra? Jawabannya cukup jelas, terima kasih. Atas nama Eva Estetika Aulia, yang pertanyaannya, seberapa efektifkah teori heutagogic bagi pembelajaran fisika? Dan apa saja kelebihan dan kekurangan teori tersebut? Sebelum itu, jawabannya ialah teori heutagogic. Heutagogic adalah studi tentang pembelajaran mandiri yang menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pada heutagogic, pembelajaran pelajar bertanggung jawab tidak hanya pada apa yang dia pelajari, tapi juga cara belajar dan mengevaluasinya. Keuntungan heutagogic, keuntungannya ialah mampu meningkatkan kemampuan pelajar berpikir untuk lebih kritis dan lebih reflektif. Kalau kekurangan dari teori heutagogic ialah pelajar dituntut untuk menguasai bidang ilmu yang dipilihnya, karena pelajar bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka pelajari dan kapan mereka harus belajar. Terima kasih. Apakah Eva Estetika dapat diterima? Baik, terima kasih penjelasannya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Calvin Prayoga yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dilanjutkan kepada Krisdayanti untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Kepada Krisdayanti, disilakan. Pertanyaan dari Putri Simatupang. Menurut kelompok Anda, apa teori belajar yang paling efektif untuk anak yang berkebutuhan khusus dan bagaimana cara menerapkan teori belajar? Menurut kelompok kami, Put, teori belajar yang cocok itu adalah teori belajar behavioristik. Di mana kita tahu bahwa teori belajar behavioristik, guru itu lebih aktif daripada muridnya. Murid berkebutuhan khusus itu kan kita tahu ada beberapa kekurangan. Makanya dia tuh pasif. Jadi yang cocok itu teori belajar behavioristik. Maka pertanyaan kedua dari Helma Lia Putri. Mengapa teori behavioristik itu dikembangkan padahal teori ini memiliki banyak kelemahan dan apa yang harus dilakukan oleh siswa jika guru menerapkan teori behavioristik dalam proses pembelajaran? Mengapa teori ini terus dikembangkan? Karena pada zaman ke zaman sering berkembangnya zaman, karena sifat zaman itu kan dinamis. Jadi, karena adanya kelemahan ini, maka para praktisi dan pakar itu pendidikan terus mengembangkannya supaya mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Dan apa yang harus dilakukan siswa jika diterapkan? Tentunya, teori behavioristik ini akan layak digunakan pada saat praktikum, di mana guru melakukan misalnya praktikum, melakukan contoh percobaan. Gurulah berperan untuk mengajari murid tersebut gitu. Bagaimana Helia? Bisa diterima atau enggak? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Krisdayanti yang belum terjawab. Pertanyaan dari Dani, bagaimana strategi sekaligus teori yang tepat untuk proses pembelajaran pada masa modernisasi seperti yang kita rasakan saat ini? Dipaparkan oleh Sri Lestari pada pertanyaan Dedek. Jawaban dari pertanyaan Dani berkaitan dengan jawaban Dedek. Saya ulangi. Teori yang cocok itu, pendidik harus dapat menciptakan suatu teori baru dengan kekuatan yang lebih baik, tetapi jangan lupa untuk memperhatikan kondisi dan kesiapan peserta didik. Terima kasih. Surahatun Aisyah, bagaimana cara mengaplikasikan strategi belajar agar dapat tercapai tujuan pembelajaran? Terima kasih atas jawabannya. Saya serahkan kepada moderator, terima kasih. Pertanyaannya, strategi pembelajaran seperti apa yang lebih efektif untuk siswa di masa pandemi ini? Khususnya pembelajaran adalah rencana tindakan
termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada beberapa ciri tentang motivasi belajar. Pertama, tekun dalam mengerjakan dan menghadapi tugas. Kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Keempat, senang bekerja mandiri. Kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin atau mekanis atau lebih tertarik pada hal-hal yang baru. Jadi untuk bagaimana strategi pembelajaran itu agar lebih efektif, kita harus menerapkan 6 jenjang kemampuan, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan menciptakan sesuatu yang baru terhadap siswa kita. Agan? Ya, terima kasih Tari, saya sudah mengerti. Baik, sepertinya pertanyaan dari teman-teman semua sudah terjawab. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.